Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Ada selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kita percaya, kita akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kita akan diselamatkan. Haleluya. Dan itu dalam Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dari orang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena dia sudah datang dari sana dan turun ke bumi dan datang pergi lagi ke surga dan akan datang lagi untuk kita. Haleluya. Dan juga Petrus mengatakan dalam surah 4 itu, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan juga Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Yohanes Roma 10 ayat 9 sampai 11. Banyak Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Mungkin kita sudah rehat dari ibadah atau sudah selesai ibadah, ataupun ada juga mungkin yang ibadah malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati siapapun kita, dan doa dan harapan saya, Allah terus menyatakan kebaikan yang buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya firman-Mu menolong kami untuk hidup tenang di dalam nama. Amin. Saya akan membacakan 1 Yohanes 4 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Allah, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakku hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Nah, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintahnya, yaitu kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. 7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu dia adalah penyesat. 8-nya saya bacakan sampai 10. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang kamu kerjakan, tapi supaya kamu mendapatkan upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaranku, ia memiliki Bapa maupun Anak. Puji nama Tuhan. Secara khusus, judul yang saya berikan adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus harus hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Saya sudah kupas dari pagi, hidup dalam kebenaran dan ketaatan, karena ini masih bersentuhan sebagai pengikut Kristus. Saya mau katakan ketaatan itu kunci kita menerima segala kebaikan Allah, dan kebenaran akan menuntun kita akan mendapatkan keselamatan yang jadi tetap dalam kebenaran dan ketaatan yang daripada Allah, sebagaimana yang diharapkan Allah. Dalam ketaatan kita, Allah bermaksud untuk menyatakan segala hal yang dia punya dan dia berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Dan biarkan kita tetap hidup dalam kebenaran dan ketaatan, sehingga kita mampu menggunakan energi yang Tuhan berikan untuk menutup setan-setan, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya tidak pergi ke dokter kalau saya dokter di manusia ini, tapi dokter dia adalah dokter saya, yaitu Yesus Kristus. Kita melempangkan tangan karena ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan.
Yang kedua adalah hidup mengasihi 5 dan 6, ya. Karena saya tadi mengingat itu semua, karena 5 dan 6, hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi Allah dan sesama. Jadi pengikut Kristus itu harus hidup dalam mengasihi Allah. Dia harus bergaul karib dengan Tuhan. Dia harus membaca firman Allah. Dia harus menaruh firman Allah di dalam hatinya, karena dia sudah berkata, jika engkau tinggal dalam aku dan firman itu tinggal dalam engkau, adalah apa saja yang kau minta, maka akan diberikan kepada. Jadi kalau kita ada dalam Tuhan, firman Allah tidak ada dalam kita, kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, kita menjadi sulit, karena Allah sudah mengajar kita supaya firman-Nya tinggal dalam kita. Jadi sehingga apapun yang kita minta, kita akan diberikan. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan itu, ya betul melakukan apa yang dikatakan, mengasihi sesama yang membenci kita dan yang tidak menyukai kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Jadi kita hidup mengikut Kristus, harus hidup mengasihi Allah dan sesama. Yang ketiga ini yang akan saya sampaikan. Waspada terhadap penipu-penipu atau penipu ajaran Kristus. Di sini Alkitab mengatakan, Rasul Yohanes mengatakan kepada kita supaya kita waspada terhadap penipu-penipu ini, terhadap guru-guru palsu, terhadap pengajar-pengajar palsu, terhadap nabi-nabi palsu, terhadap orang-orang yang menyimpangkan ajaran firman Allah, penyesat-penyesat, penipu-penipu. Jadi kita harus berhati-hati. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa itu penipuan, walaupun dibungkus dengan kata-kata kebenaran, setengah kebenaran, tetapi telah meragukan ketuhanan Yesus adalah antikristus, ataupun dia tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia kepada dunia ini, adalah penipu. Karena Yesus datang sebagai manusia, walaupun dia mati dalam kemanusiaannya, dalam sebagaimana ketiga ayat yang ke-18, tetapi dia tidak mati di dalam ketuhanannya. Dia tetap hidup di selamanya, karena dia dari kekal sampai kepada kekal. Tidak ada yang seperti dia. Kalau Anda katakan, masa manusia itu menjadi manusia, mengingatkan dirinya, itulah Tuhan kita yang mampu merendahkan hati. Sebab dia mengatakan, kalau kita mau mengikuti Tuhan, ya kita harus mengikuti salibnya dan mengikuti ajaran dan belajar kepada Tuhan. Karena dikatakan aku lembut dan rendah hati. Jadi kita harus tinggal di dalam kasih kepada Tuhan itu, sehingga kita terus akan menikmati segala pertolongan Tuhan. Dan juga mereka-mereka yang penyesat itu keluar dari ajaran Kristus, bagaimana firman Allah kita baca tadi, keluar dari firman Allah atau melanggar firman Allah dan tidak hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan kalau orang seperti itu tidak perlu diskusi. Tapi kalau dia mengajar kita sesuai dengan firman Allah, itu sebabnya jadilah seperti jemaat di Berea, yang ketika diajarkan, disampaikan firman Allah, mereka memilih, karena inilah yang menjadi dasar kita, dan inilah menjadi penuntun hidup kita. Besok saya akan membawa tentang penuntun hidup ini. Jadi kita sebagai orang yang percaya tidak boleh disesatkan oleh orang-orang yang penyesat itu. Kalau kita lihat sekarang ini di YouTube, ada banyak penyesat-penyesat. Itu baik hamba-hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan pengajaran dan firman Allah. Tapi banyak pengikut. Apakah kita mau mengikuti? Apakah kita mengikuti dia atau mengikuti apa yang dikatakan firman Allah?
Jadi menafsirkan firman Allah ini bukan menurut keinginan kita, menafsirkan firman Allah sesuai dengan firman itu sendiri, yang tidak bertentangan dengan firman Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dia menjadi penuntun kehidupan kita, penuntun jalan kita, yang menjadi terang bagi kita. Dan di penyesat itu akan menghancurkan kehidupan kita. Karena kita katakan mereka memang sudah, ya beberapa hari yang lalu saya katakan bahwa di penyesat itu akan membawa kita kepada kehancuran, lalu kemudian karena memang dia sudah siap hidup, jadi dia akan membawa teman-temannya yang bisa dipengaruhinya, dan janganlah engkau menjadi orang yang terpengaruh. Jadi orang yang tinggal dalam ajaran Yesus, dia memiliki Allah Tritunggal. Dan kalau engkau memiliki Allah Tritunggal, wow, luar biasa. Punya kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, musuh setan-setan, dan engkau tidak akan dikuasai oleh ajaran-ajaran sesat. Selalu engkau diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengantisipasi segala ajaran sesat itu dan melawan segala ajaran sesat itu dengan iman yang teguh di dalam hati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup sebagai pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran ketaatan, hidup mengasihi Tuhan dan bersama pada ajaran yang menyesatkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kami sungguh bersyukur. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, engkau mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu kita. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepada datang kepada mereka, tumpangkan tangan mereka dalam nama Yesus, sakit penyakit yang mereka tidak bisa keluar, dan oleh bilu-bilu Yesus pertumbuhan dan Tuhan menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak Ibu, di dalam nama Yesus yang bersyukur, dan kami juga mau berdoa kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit, penderitaan, masalah, dan sebagainya, atau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, katakan kedua belah tangan kepada Tuhan kita, tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kepada Tuhan menolong setiap mereka yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupan mereka, persoalan apapun itu, kiranya Tuhan datang kepada mereka, memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan di dalam nama Yesus melalui pertolongan yang kau berikan kepada kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, mari kita doa, mengucapkan Allah, dan memperkatakan ayat di dalam kehidupan. Taruh firman Allah kita, iman tinggal dalam. Kalau engkau menghafal firman Allah, engkau akan membaca berulang-ulang, pastilah itu akan menjadi hal mungkin pertama kali dia datang sebagai alami, tapi kemudian dia akan menjadi